Kalian tahu nggak? Bahkan Arab Saudi yang punya salah satu cadangan minyak terbesar di dunia aja lewat kalau dibandingkan sama investasi perusahaan energi yang mau masuk ke Indonesia. Jadi gini, Arab Saudi itu dikenal sebagai rajanya minyak. Mereka punya Saudi Aramco, perusahaan minyak terbesar di dunia yang asetnya aja bisa bikin negara kecil kaya mendadak. Tapi percaya nggak percaya, sekarang ada perusahaan minyak lain yang niat keluarin duit lebih gede buat proyek di Indonesia. Namanya ExxonMobil, perusahaan minyak raksasa dari Amerika. Mau investasi sebesar 15 miliar US dollar atau setara dengan 240 triliun rupiah buat proyek teknologi carbon capture and storage di sini. Bahkan mereka nggak sendirian, ada BP, perusahaan minyak dari Inggris, juga mau ikutan dengan investasi 7 miliar US dollar atau sekitar 112 triliun rupiah. Nah kalau kayak gini, ini menjadi proyek investasi terbesar pertama di era Presiden Prabowo. Buat perbandingan, Saudi Aramco sendiri pernah merencanakan investasi di Indonesia buat proyek kilang minyak. Tapi proyek itu sempat mandek bertahun-tahun karena negosiasi alot sama pemerintah. Namun ternyata Saudi Aramco sudah investasi duluan di Thailand, Singapura, dan Malaysia. Tapi di Indonesia justru belum, dan kita udah kayak kena PHP. Nah sekarang justru ExxonMobil yang masuk duluan dengan rencana ambisius yang bisa bikin Indonesia jadi salah satu pemain utama dalam industri energi bersih di Asia. Nah pertanyaannya, kenapa ExxonMobil dan BP tiba-tiba agresif banget masuk ke Indonesia? Apa mereka lihat sesuatu yang bahkan Arab Saudi nggak lihat? Atau ada agenda tersembunyi yang belum kita sadari? Exxon juga demikian. Nah, program Exxon itu bisa menampung 3 gigawatt carbon dioxide. 3 raksasa. Pernah nggak sih kita ngebayangin kalau ada teknologi yang bisa menangkap polusi sebelum dia menyebar dan merusak bumi? Bayangkan kalau kita hidup di dunia di mana pabrik tetap beroperasi 24 jam sehari, tapi udara tetap bersih seperti di pegunungan, sejuk dan nyaman dihirup. Bayangkan kalau karbon yang selama ini jadi biang keladi pemanasan global bisa kita bekukan di dalam tanah. Seolah-olah kita punya lemari es raksasa yang menyimpan semua emisi buruk itu supaya nggak merusak atmosfer. Jadi ini udah kayak inovasi penyelamat bumi dan penunda kiamat. Kedengarannya seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah kan? Tapi percaya atau enggak, teknologi ini bukan cuma ada di teori tapi benar-benar sedang menuju ke Indonesia. Dan bukan dalam skala kecil tapi dalam proyek yang sangat besar. Dua raksasa energi dunia, ExxonMobil dan BP, baru aja mengumumkan rencana investasi mereka ke Indonesia dengan nilai yang mencengangkan, yaitu 25 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dikonversi ke rupiah, jumlahnya bakal bikin kepala kita pusing. Tapi yang lebih menarik, ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ada 2 proyek besar yang akan mereka bawa ke Indonesia. Pertama, teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS yang bisa menangkap emisi karbon sebelum mencemari udara dan menyimpannya di bawah tanah. Kedua, pembangunan kompleks petrokimia super canggih yang bakal mengurangi ketergantungan kita pada impor plastik berkualitas tinggi dan mengubah industri dalam negeri. 2 proyek ini bukan cuma bikin Indonesia lebih maju dalam teknologi, tapi juga bisa berdampak langsung ke ekonomi, lingkungan, dan bahkan kehidupan sehari-hari kita. Tapi sebelum masuk ke dampaknya, kita harus kenalan dulu dengan 2 perusahaan yang tiba-tiba mau menggelontorkan duit sebanyak ini ke Indonesia. Jadi gini, ExxonMobil itu bukan perusahaan sembarangan. Mereka itu salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia. Kalau kita ngomongin siapa yang punya minyak terbanyak, mereka ada di daftar atas bareng perusahaan kayak BP dari Inggris, Royal Dutch Shell dari Belanda, Chevron dari Amerika juga, dan tentu aja Saudi Aramco dari Arab Saudi. Mereka itu bisnisnya gede banget, mulai dari cari minyak di perut bumi, ngebor, ngejual bensin, sampai bikin produk kimia yang kita pakai sehari-hari. Tapi yang menarik sekarang, mereka nggak cuma mikirin minyak, mereka juga mulai cari cara buat bikin bisnis yang lebih ramah lingkungan. Nah kenapa? Karena dunia mulai berubah. Orang-orang sekarang lebih sadar soal polusi, perubahan iklim, dan efek dari bakar minyak terus-terusan. Nah disinilah Indonesia masuk ke dalam rencana besar mereka. Indonesia itu negara yang masih banyak pakai batu bara buat listrik. Itu berarti emisi karbon kita gede banget.
dunia udah mulai nge-push kita buat ngurangin emisi karbon. Tapi kan nggak bisa langsung berhenti gitu aja. Negara butuh listrik, industri butuh energi, dan kita masih bergantung sama sumber daya yang ada. ExxonMobil sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di dunia bisa dibilang raja minyak dan gas. Sejarahnya panjang banget. Dimulai dari pecahan Standard Oil milik John D. Rockefeller, salah satu orang terkaya sepanjang sejarah manusia. ExxonMobil berkembang menjadi perusahaan raksasa yang bisnisnya mencakup eksplorasi dan produksi minyak, serta gas alam, pembuatan bahan bakar, industri petrokimia, hingga pengembangan teknologi hijau seperti CCS yang akan kita bahas nanti. Mereka punya kapasitas pasar yang mencapai 507 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 dan memegang lebih dari 8.000 paten teknologi. Kemudian BP, British Petroleum, juga nggak kalah besar. Perusahaan asal Inggris ini punya jaringan bisnis di lebih dari 80 negara dan sedang melakukan transisi besar-besaran ke energi hijau yang lebih ramah lingkungan. Mereka juga salah satu pemain utama di sektor CCS dan energi hijau. Jadi ketika dua raksasa ini tiba-tiba memutuskan untuk investasi di Indonesia, itu bukan hal kecil. Ini berarti mereka melihat sesuatu yang sangat berharga di sini. Lalu kenapa dari sekian banyak negara ExxonMobil dan BP memilih Indonesia? Apa yang bikin mereka tertarik untuk menggelontorkan duit sebanyak ini? Salah satu alasannya adalah sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Kita punya cadangan minyak dan gas yang besar, yang jadi daya tarik utama bagi perusahaan energi. Selain itu, kita punya lokasi strategis yang bisa digunakan untuk menyimpan karbon bawah tanah menggunakan teknologi CCS. Faktor lain adalah pasar energi kita yang sangat besar. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi energi tertinggi di dunia. Kebutuhan energi kita terus meningkat, dan ini menjadi peluang bisnis besar bagi perusahaan yang bisa menyediakan energi dalam skala besar. Dukungan pemerintah dalam pengembangan energi hijau dan hilirisasi industri juga jadi faktor utama. Indonesia semakin agresif dalam mendorong transisi energi bersih, terutama lewat regulasi yang mendukung CCS, dan juga investasi di industri petrokimia. Kemudian posisi geografis kita yang strategis juga menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan energi di Asia Pasifik. Semua faktor ini membuat ExxonMobil dan BP melihat Indonesia sebagai tempat yang ideal untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Nah, salah satu proyek utama yang akan mereka bangun adalah Carbon Capture and Storage atau CCS. Dengan investasi sebesar 15 miliar dolar USD dari ExxonMobil dan 7 miliar dolar USD dari BP. CCS adalah teknologi yang memungkinkan kita menangkap emisi karbon sebelum dia lepas ke atmosfer. Bayangkan sebuah pabrik yang setiap harinya menghasilkan polusi. Biasanya karbon dari pabrik ini akan terbang bebas ke udara, memperburuk pemanasan global. Nah, dengan CCS, sebelum karbon ini sempat kabur, dia ditangkap, dikondensasi jadi cairan, lalu disimpan jauh di dalam tanah. Ini bukan sekedar solusi lingkungan, tapi juga peluang bisnis besar. Negara-negara seperti Singapura yang tidak punya banyak lahan untuk menyimpan karbon sendiri, bisa membayar Indonesia untuk menyimpan karbon mereka. Jadi selain menyelamatkan lingkungan, kita juga bisa mendapatkan pemasukan dari teknologi CCS ini. Nah, ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam teknologi penyimpanan karbon di Asia Tenggara. Jadi kita sebagai negara berkembang bisa memaksimalkan industri kita tanpa takut polusi udara, atau bahkan tanpa tekanan dari pihak asing yang membatasi kita buat berkembang, gara-gara polusi udara yang kita keluarkan dari industrial. Kemudian selain CCS, ExxonMobil juga akan membangun kompleks petrokimia super canggih. Saat ini banyak produk plastik premium masih harus kita impor dari luar negeri. Dengan adanya pabrik ini, kita bisa memproduksi sendiri plastik berkualitas tinggi untuk berbagai industri dari otomotif hingga elektronik. Ini bisa menghemat devisa negara, menciptakan lapangan kerja baru, dan bahkan membuka peluang ekspor ke negara lain. Yang lebih menarik, pabrik ini dirancang agar lebih ramah lingkungan dibandingkan pabrik-pabrik petrokimia tradisional lainnya. Dengan teknologi terbaru, emisi CO2 dari operasionalnya bisa ditekan hingga 90%. Kombinasi antara CCS dan kompleks petrokimia ini menunjukkan bahwa investasi ExxonMobil dan BP bukan cuma soal bisnis, tapi juga bagian dari transisi energi hijau di Indonesia.
Pemerintah Indonesia juga semakin serius dalam menerapkan kebijakan yang mendukung investasi di sektor ini. Namun meskipun semua ini terdengar sangat menjanjikan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur. Teknologi CCS memerlukan jaringan pipa dan fasilitas penyimpanan bawah tanah yang kompleks, yang harus dibangun dengan standar keamanan tinggi. Selain itu, ada tantangan regulasi dan kebijakan yang harus terus disesuaikan agar investasi ini bisa berjalan lancar. Yang lebih penting, kita harus memastikan bahwa manfaat dari investasi ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Jangan sampai ini hanya menjadi proyek besar yang menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat umum tidak mendapat dampak positif yang signifikan. Nah, pekerjaan rumah kita sekarang adalah memastikan bahwa proyek-proyek ini menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia, dan memberikan manfaat ekonomi yang merata. Dengan proyek-proyek besar ini, Indonesia tidak hanya menjadi negara konsumen, tetapi juga pemain utama dalam industri energi hijau dan petrokimia global. Ini adalah kesempatan besar yang bisa mengubah wajah industri energi kita dalam beberapa dekade ke depan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar siap memanfaatkan kesempatan ini? Atau jangan-jangan kita hanya akan menjadi penonton dari perubahan besar yang sebenarnya bisa kita manfaatkan lebih jauh? Bagaimana menurut kalian? Apakah investasi ini akan membawa dampak positif yang besar? Atau justru ada resiko yang harus diwaspadai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Diskusikan pendapat kalian, karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini jauh lebih berkembang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru tentang masa depan Indonesia. Terima kasih.